Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia. Pada konten kali ini, saya bersama kaum milenial yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi di bidangnya. Jadi perkenalkan dulu ya, namanya siapa? Nama saya Salva Zaira, biasa dipanggil Ira. IG-nya apa? @salvaazahira, jangan lupa di follow. Oke teman-teman, bisa di follow biar nantinya teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang akan menginspirasi, terutama di bidang Ira. Oke ya. Jadi sebelum kita ngobrol bisnis, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan beberapa video yang insya Allah akan menginspirasi kalian. Oke, Mbak Ira, mungkin saat ini saya lihat di Instagramnya juga dan juga saya dengar di teman-teman itu mempunyai bakat dan minat di bidang tari kalau nggak salah ya. Benar. Itu bagaimana? Coba bisa dijelaskan. Jadi awalnya itu Ira ikut tari itu dari SD. Cuman dari TK emang udah pernah ikut nari, cuman masih belum kelihatan berbakat gitu. Jadi waktu SD itu emang waktu kelas 4 itu udah mulai ikut nari gandrung terus kan kakak itu bisa nari juga. Jadi kayak iri ngelihatnya kok bisa jadi kayak gini. Ya udah, jadi akhirnya beli kaset gandrung, terus latihan otodidak, latihan sendiri, akhirnya bisa. Dan waktu SMP itu Ira sempat ikut ekskul tari, waktu SMA juga ikut ekskul tari. Nah pas waktu SMP itu Ira udah diundang ikut festival Gandrung Sewu, festivalnya Banyuwangi sendiri. Dan itu selama beberapa tahun emang Ira selalu diajak. Jadi setelah ikut Gandrung Sewu akhirnya diajak ke sanggar ini, itu akhirnya diundang di berbagai kota. Misalnya di waktu SMA itu sempat di Jakarta sama di Probolinggo, dan lupa masih banyak lagi pokoknya. Sangat luar biasa teman-teman. Dia sudah pernah diundang di beberapa kota, termasuk di Jakarta. Berarti kan kalau kita berbicara Jakarta kan sudah lingkupnya nasional gitu ya. Jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan Ira saat ini itu sangat luar biasa dan potensi. Dan saya melihat beberapa potensi yang ada terutama di bidang kewirausahaan ya. Itu ada nggak Ira ini kedepannya untuk membuka sanggar seni? Karena memang kalau kita berbicara Banyuwangi itu lebih kental daripada pariwisata. Dan pariwisata yang ada di Banyuwangi terutama kalau ada kunjungan entah dari pemerintahan ataupun swasta itu biasanya itu pasti memakai tari-tarian, tari gandrung. Mungkin ada nggak ide kedepannya untuk membuka usaha sanggar seni atau bagaimana gitu? Kalau untuk membuka sanggar tari itu sendiri, Ira masih belum ada pemikiran ke sana. Karena emang kayak tari ini cuman hobi. Emang bakatnya mungkin emang tari, alhamdulillah. Cuman kalau disuruh buka sanggar tari itu masih belum ada pemikiran ke sana. Bahkan Ira sekarang lebih berpikir gimana caranya membuka usaha sendiri biar dapat penghasilan sendiri tapi tidak melalui sanggar tari itu. Untuk kesibukan saat ini apa, Ira? Soalnya saya melihat di medsosnya atau mungkin juga di sekolahan mungkin atau mungkin di kampung itu nggak kayak ngayomi atau melatih adik-adik nggak gitu? Iya, jadi kan Ira ini kan bakat langsung Ira berikan sama adik-adik di kampung lukis. Soalnya kalau ngelihat teman-teman di sini itu kayak emang ada potensi bisa nari gitu. Jadi Ira juga ada partner ngajar tari, ngelatih. Akhirnya ada beberapa anak yang emang bisa langsung bisa dapet gitu ilmunya, ilmu tarinya. Jadi dari situ emang kayak bermanfaat banget, kayak merasa ilmunya itu nyampe ke orang lain gitu. Oke, ya kalau saran saya sih dilanjutkan karena memang esensi dari ilmu itu bagaimana ilmu itu bermanfaat seperti itu kok. Dan harapan saya pribadi untuk Ira, bagaimana nanti kedepannya harus mempunyai jangka panjang untuk membuka usaha sendiri. Tidak apa-apa. Kita kalau berbicara usaha itu, kalau saran saya sih lebih dari ke basic dulu lah. Kayak Ira suka tari ya wis, bagaimana caranya kita membuka sanggar seni tari atau mungkin bahkan kita bisa kayak menjual alat-alat tari gitu kok.
Itu seperti itu. Nah, ini kan kalau Ira kan nggak ada pikiran mau buka sanggar tari kayak gitu. Jadi Ira ini pengen punya usaha kecil-kecilan, meskipun kecil-kecilan. Jadi dulu itu Ira pernah buka usaha bakso aci, dan itu cuma sampai beberapa minggu akhirnya udah buka order kloter kedua itu. Cuman dari sana udah kayak emang berhenti, soalnya kayak nggak mampu promosi yang baik dan benar itu gimana. Jadi masih belum tahu teori-teori usaha itu seperti apa. Jadi mungkin Mas To juga bisa membantu gimana caranya membuka usaha sendiri gitu. Oke. Berarti gini ya, intinya kan jangka panjang kepengen lah membuka usaha walaupun tidak di bidang tari. Oke. Kalau pengalaman saya pribadi, banyak sih pertanyaan bagaimana caranya memulai usaha yang seperti apa dan sebagainya. Dulu juga awalnya sebelum saya action di bidang wirausaha, saya dulunya itu bercita-cita menjadi seorang PNS. Tapi kok lama kelamaan luntur gitu kok. Lah luntur pengennya menjadi seorang pengusaha. Jadi saya dulu itu awalnya mulainya itu action. Karena beberapa literatur yang saya baca, terutama bukunya Bob Sadino itu mengatakan bahwasanya bisnis itu harus dimulai, bukan ditanyakan. Kadang kan ada kan, bagaimana caranya membisnis, terus modalnya dapat dari mana gitu. Itu bukan, kalau menurut saya bukan solusi, tapi bagaimana caranya kita action. Lah mungkin Ira kayak bakso aci tadi, sekarang kan sudah berhenti. Itu kan bagaimana dilakukan gitu, dilakukan lagi, dicoba, dilanjutkan. Kalau memang ada pemikiran lain atau mungkin kita kerjasama dengan teman, monggo silakan. Contoh ya, saya dulu itu pernah jualan kerudung, dan juga pernah jualan baju-baju gitu kok. Saya menggandeng teman saya. Nah, jadi Ira ini bisa kayak contoh mungkin si A temannya ya punya produk apa gitu, Ira bantu jualin gitu kok. Bantu jualin. Itu action pertama. Iya, bisa. Karena kalau nggak dimulai dari sana, kita kapan actionnya? Kalau kita nunggu modal banyak, tempat yang besar ataupun produk sendiri itu sulit. Nanti lambat laun kita pasti akan mempunyai pemikiran lah. Oh iya, saya harus bisnis ini. Oh iya, karena memang proses itu harus dilalui seperti itu kok. Kan gini Mas, kalau misalnya Ira punya produk, cuman Ira itu kan masih kurang cara promosinya. Itu bagaimana caranya supaya produk saya itu bisa laku keras? Soalnya kan saya dengar juga dari teman-teman, Mas To sempat dapat orderan dari negara tetangga Malaysia. Itu gimana Mas caranya? Sebenarnya saya juga kaget ya dapat orderan dari Malaysia. Karena memang pasar yang saya bidik itu cuma lingkungan terutama si Banyuwangi. Nah ternyata juga cobalah saya membidik skala besar dalam artian seluruh Indonesia. Tapi kok kenapa kok bisa nyampe ke Malaysia gitu? Juga saya berpikir apa sih yang membuat kok berani atau mau order ke saya gitu. Jadi gini untuk Ira, hal yang paling utama yang harus dilakukan untuk produk kita itu laku keras, yang saya lakukan ya, ini untuk pemula ya teman-teman, bukan untuk yang kelas expert, bukan. Untuk bagi yang pengusaha online pemula, saya sarankan yang pertama caranya itu minimal itu punya Facebook dan Instagram. Itu minim. Sosmed pasti. Ya, sosmed, Facebook dan Instagram. Lah, Facebook dan Instagram itu harus diisi gambar atau produk itu setiap hari. Setiap hari, dan juga ada beberapa tips itu bagaimana gambar itu nanti dijelaskan secara rinci. Kayak detail. Nah, setelah dijelaskan secara rinci atau mendetail, itu kasih hashtag. Hashtag di Instagram itu saya sampai mengikuti beberapa kelas yang saya ikuti, itu semua itu kalau nggak salah ada 30 hashtag. Dan itu diikuti. Dan hashtag tersebut itu yang pengaruh. Dalam artian yang ada kaitannya dengan produk kita. Karena hashtag itu pengaruh kok. Bahkan saya pernah mengupload sebuah video usaha saya itu yang melihat sampai 23.139. Bayangkan itu tanpa promosi loh. Tanpa promosi, tanpa bayar. Jadi saya sarankan yang paling utama itu memakai Facebook dan juga Instagram. Jadi perlu dibedakan. Nanti kalau kita sudah lancar dan sudah banyak orderan, itu juga bisa memakai Facebook Ad dan juga Instagram Ad. Itu juga ada promosinya. Jadi pertama dulu lah buat Facebook dan juga Instagram. Sebelum buat, saya sarankan kita harus memiliki brand sendiri. Kayak dulu saya ini cuma asal jual lah. Saya jual spare part, saya beli spare part, saya jual dan sebagainya. Tidak ada brand. Lah saya kok kepikiran
mencoba untuk memberikan brand namanya Madura Indah seperti Iya. itu. Jadi harapan saya untuk Ira ketika punya produk sendiri, harapan saya sebelum kita action untuk promosi itu minimal lah setidaknya punya nama Iya. apa gitu Pak, karena nama itu menentukan itu. Terus yang kedua, saran saya ketika sudah Facebook dan Instagram dilakukan, milikilah marketplace. Gimana itu, Mas? Marketplace itu yang saya miliki, yang saya pakai itu ada Shopee, Oh, iya iya. iya. Bukalapak dan Tokopedia. Nah, 3 hal ini ya mungkin kalau teman-teman mau memakai Lazada juga bisa. Tapi saya memakai 3 hal ini, Shopee, Bukalapak dan Tokopedia. Tokopedia. Ini luar biasa. Lakunya luar biasa, saya sampai keteteran. Dalam artian barang atau produk saya itu sampai kehabisan. Iya. Saya bingung. Bagaimana ini caranya untuk apa ya? Banyaklah pemesan pada Iya. saya itu. Dan yang ketiga, ketika itu sudah dilakukan promosi yang masif di offline, bukan hanya di online ya, tapi offline kita juga promosi dalam artian ketika kita sekolah ataupun juga kuliah atau mungkin nongkrong ngomong nggak apa-apa, tawarin, jangan sampai malu-malu atau mungkin Iya. gengsi gitu kok. Itu 3 hal itu yang saya lakukan. Alhamdulillah ketika saya bisnis online itu luar biasa lah, dalam artian ini laku keras. Dan ini info tambahan, bagaimana kalau kita jualan online itu lebih murah daripada yang lain. Contoh, yang lain itu jualannya harga 500, kita di bawahnya lah. Iya. Minimal itu 25.000 space-nya. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan order yang banyak seperti itu. Oh, nah, kalau misal nih Mas, Ira pengen buka usaha, cuman Ira ini bingung dapat produk dari mana kayak gitu. Oke, ini banyak sih pertanyaan yang beberapa ketika saya sharing dengan teman-teman di beberapa kampus ataupun sekolah, itu mesti pertanyaan seperti itu, apa sih produk yang saya jual gitu kok. Lah, saran saya untuk Ira atau juga teman-teman yang lain, ketika kita belum punya produk, itu saya sarankan untuk menjadi reseller atau dropshipper. Iya iya. Nah, nanti reseller itu apa, dropshipper itu apa bisa dibaca lah. Iya. Tapi sekilas gini, kalau reseller kan kita kan kayak beli barang ke supplier. Iya. Lah, kita harus beli dulu, Iya. kita harus pakai modal, itu namanya reseller, kita jual lagi. Kalau dropshipper itu juga sama, kita ngambil barang ke supplier, cuma ini tanpa modal. Kayak contoh ya, si A itu dapat pesanan, atau Ira lah, Iya. Ira dapat pesanan dari si A. Ira saya pesen ini lah, Ira ini langsung hubungi supplier Iya. tanpa modal, cuma Ira ini langsung mengelingkan. Nah, si supplier itu langsung ngirim ke pembeli, konsumen Iya. seperti itu. Jadi enaknya itu perbedaannya, ya hampir sama lah, hampir sama. Tinggal bagaimana kita bisa mengatur manajemen seperti itu, Pak. Kalau reseller kan lebih ke mana kita harus nyetok barang. Kalau dropshipper tidak itu. Jadi ada beberapa pilihan untuk kita lakukan kalau kita berbisnis online gitu kok. Seperti itu. Iya. Jadi untuk Ira dan teman-teman, saya ingin sedikit berbagi cerita, berbagi kisah tentang pengalaman saya di bidang wirausaha. Ketika saya kuliah, kalau nggak salah saya ketika itu semester 3, saya pernah membeli spare part motor di mana itu lupa saya. Dan ketika itu spare part motor itu wadahnya karung. Iya. Lah saya bawa. Lah ketika saya membawa, ketika itu saya memakai jas gitu kok. Jas alma mater. Iya, jas alma mater. Wah, kan intinya gimana ya? Kok gaya nggak pantas gitu Iya. kok. Ya memang pertama saya minder, malu. Loh kok ndilala ya ketika saya jalan di kalau nggak salah di daerah Perliman sana, itu Iya. diajak teman saya. "Wah, Suryanto kok pakai karung bawanya dan sebagainya." Itu kan merasa gini ya, bahwa ada yang ngomong, "Loh kok kayak rongsokan gitu kok." Ya Allah. Ketika itu saya merasa drip, kok kayak gini ya. Tapi ketika itu saya memiliki pemikiran, memiliki kepercayaan diri bahwasanya inilah jalan saya, Iya. inilah proses saya. Jadi harapan saya kepada Ira dan juga teman-teman terutama yang baru lulus SMA atau SMK, jangan pernah malu untuk berbisnis, jangan pernah gengsi, hilangkan rasa malu, hilangkan rasa gengsi kalau Ira dan teman-teman kepingin sukses seperti itu. Iya. Jadi buat teman-teman yang baru lulus, terutama yang pengen buka usaha sendiri, mungkin kalau yang masih sekolah juga bisa ya Bisa, Mas, bisa. buka usaha, buka-buka all shop mungkin bisa juga. Jadi buat teman-teman juga, kalau kalian pengen buka usaha sendiri wajib banget nonton video ini, karena video ini sangat membantu kalian, membantu membuka pikiran kalian supaya kalian lebih percaya gimana usaha yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi saya juga berterima kasih sama Mas To sudah memberikan motivasi yang sangat luar biasa banget. Jadi dari sekarang saya mulai semangat lagi, semangat untuk membuka usaha lagi dan meneruskan usaha saya yang waktu itu nggak seaji.
Oke, teman-teman, mungkin cuma itu ya video kali ini. Jangan lupa share jika memang bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau menyinggung, saya dan Ira mohon maaf. Sebelum saya tutup, jangan lupa ya like, comment, subscribe di bawah ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.